Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang di rumah. Kita bersyukur di minggu kedua di bulan Juli ini, walaupun masih kita beribadah daring, tapi kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama terus muliakan Tuhan kita. Mari kita sama-sama terus naikkan ucapan syukur kita karena Tuhan kita yang luar biasa. Dia adalah Tuhan kita, dialah kekuatan kita, dia adalah Raja kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau Yesus. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan. Mari katakan bersama, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku.
Yesus Tuhan kami, Yesus Raja kami yang berkuasa penuh atas kami Tuhan. Walaupun keadaan hari ini seperti ini Bapa, tapi kami percaya rancangan-Mu dahsyat buat kami Tuhan. Kami melihat betapa dahsyatnya Engkau bagi kami. Kami melihat betapa luar biasanya Engkau bagi kami Tuhan. Betapa baiknya Engkau buat hidup kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Biarlah setiap kami yang beribadah hari ini beroleh sukacita, dan kami boleh melihat rencana Tuhan yang dahsyat atas kami. Dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami percaya bahwa Tuhan kita luar biasa. Kita percaya bahwa Allah kita dahsyat. Amin. Karena itu kita mau lebih lagi buat Tuhan kita mengingat setiap kebaikan Tuhan untuk hidup kita. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Ingat semua yang Tuhan buat atas hidup kita. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku, Engkau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, untukku indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, untukku indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, untukku indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhan. Katakan indahnya oh Yesus Tuhanku. Kasih-Mu sama teramat indah bagi kami Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan kita luar biasa. Dia yang selalu ada di dalam hidup kita. Dia yang selalu menyertai setiap kita. Bahkan ketika kita ada di dalam ujian-ujiannya, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Mari terus naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan kita. Kiralamaya, shikiralamaya. Kami mempercayai semua yang Kau buat atas kami Tuhan. Sungguh sangat baik Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau lebih lagi di dalam hidup kami. Kami mau memuliakan Engkau lebih lagi di dalam kami Tuhan. Pujilah Aku Tuhan. Pujilah Aku Tuhan.
kami percaya Engkau menyertai kami Tuhan, menyertai setiap langkah kami Tuhan. Kami percaya Bapa, hari ini Tuhan, Engkau yang membentuk kehidupan kami lebih lagi Bapa. Kami rindu Tuhan bersekutu dengan firman-Mu Tuhan hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, dengan hati yang lemah lembut, dengan hati yang selalu haus akan Engkau Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu penuh kuasa, firman-Mu memberi kekuatan untuk kami, firman-Mu mendidik setiap kami lebih lagi Bapa. Di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, kami kembalikan segala pujian hormat untuk Engkau. Dalam nama Yesus, siap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom jemaat yang sungguh dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Tema minggu ini yaitu Tuhan sumber pengharapan. Mari kita semua buka Alkitab kita akan membaca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Rasul Petrus mengalamatkan surat ini kepada pendatang yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil di bawah Kekaisaran Romawi. Beberapa mereka di antaranya mungkin adalah orang-orang yang dulu menanggapi khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Dan mereka sudah kembali ke kota masing-masing dengan iman yang baru. Inilah latar belakang dari teks yang tadi kita baca. Orang-orang percaya ini selanjutnya disebut sebagai perantau atau pendatang, untuk mengingatkan bahwa oleh karena imannya kepada Kristus, mereka dapat saja mengalami penganiayaan. Sedang dikasihi Tuhan, walaupun tema ini bukan tema teks yang sama persis, namun firman Tuhan ini relevan dengan apa yang sedang kita alami sekarang ini. Kita sekarang sedang mengalami suatu masa di mana masa itu sama dengan apa yang dinasihatkan Rasul Paulus, yaitu masa di mana mereka diingatkan untuk mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan, sumber kasih karunia yang dapat meneguhkan, menguatkan, bahkan mengokohkan iman, sama dengan kondisi yang sekarang kita alami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai gembala sidang kita semua patut mengakui bahwa pada masa PPKM ini di Jawa, di Bali, kita sedang ada dalam satu masa di mana banyak orang mengalami pembatasan. Di samping itu juga diseliputi dengan banyaknya berita tentang sakit penyakit yang sehingga menimbulkan kekhawatiran, kecemasan. Dan melalui firman Tuhan ini
kita diingatkan untuk kita selalu bersandar kepada Tuhan. Marilah kita akan belajar dari prinsip firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dari mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya dikasih Tuhan, firman Tuhan dari ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Walaupun teks ini sebenarnya berbicara tentang tantangan penggembalaan pada masa itu, tetapi dari sini kita juga disadarkan, berkali-kali firman Tuhan mengingatkan bahwa kita sedang hidup di penghujung akhir zaman. Bukan hanya akhir zaman, tetapi penghujung akhir zaman. Maka kalau kita tidak sadar, kita bisa terlena. Kata sadar berarti benar-benar umat Tuhan harus sadar bahwa sekarang kita hidup di masa penghujung akhir zaman. Makanya firman Tuhan minggu yang lalu kita diingatkan, jangan takut. Walaupun perasaan takut itu normal, tetapi Yesus berfirman, jangan takut terus-menerus. Ya. Karena kita diingatkan minggu yang lalu, ketika kamu takut, ketika kamu tawar hati, kecillah kekuatanmu. Sadar bahwa situasi, kondisi, segala macam yang terjadi sekarang ini bisa saja membuat anak-anak Tuhan kecil imannya. Merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas. Ingat, ketika anak-anak Tuhan di dalam menanggapi situasi sekarang ini, dihinggapi rasa takut, cemas, sebenarnya secara tidak sadar ini akan membawa kepada kelemahan iman. Bahkan melemahkan imun juga, sehingga mudah terserang penyakit. Dan akhirnya juga melemahkan pengharapan kita kepada Tuhan, melemahkan ibadah kita kepada Tuhan. Memang sekarang ini kita sedang mengalami musim pancaroba. Masa di mana banyak orang mudah terserang sakit. Sakit flu, anosmia, tipes, bahkan virus corona. Orang flu saja sekarang udah takut. Bersin saja udah malu. Ini keadaannya. Ya. Apalagi kalau kita sambungkan dengan sulitnya orang bepergian. Sebenarnya pemerintah betul supaya melindungi masyarakat. Banyak bisnis yang dibatasi. Karena memang sebenarnya pemerintah punya maksud yang baik. Ya. Oleh karena itu sebagai keluarga Allah, kita harus saling menopang. Ya, saling menopang. Saling menolong, mengingatkan, membantu, dan menguatkan. Ya. Kalau memang sakit, ya dijalani saja. Kita bisa minum vitamin, kita bisa istirahat yang cukup, kita bisa uap. Ya, itulah sebabnya. Makanya firman Tuhan dikatakan, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Oleh karena itu di dalam firman Tuhan hari ini berjaga-jagalah apa yang dijagai? Di dalam hal iman, hidup dalam pengharapan. Pengharapan di dalam Kristus. Kita mesti benar-benar berharap mengenakan pengharapan itu hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena menurut penelitian sekarang ini banyak orang yang lebih banyak sakit mentalnya daripada sakit fisik. Karena hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, ya, hidup di dalam kecemasan. Ini. Makanya pengharapan di dalam Tuhan itu membuat umat Tuhan
memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan. Saudara, kata pengharapan di dalam bahasa Yunani ditulis dengan tulisan elpis yang artinya menantikan hal yang baik. Jadi berpengharapan berarti menantikan hal yang baik. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, dari kata pengharapan ditulis dengan kata mitveh, artinya sangat menantikan, sangat mengharapkan. Sehingga sebenarnya ketika kita mengerti kata pengharapan berarti ini sungguh-sungguh sangat menantikan, mengharapkan, mengumpulkan semua yang baik. Apa yang baik? Kesembuhan, pemulihan, kesehatan, pemulihan ekonomi. Tuhan kasih pasangan hidup, amin. Yang anak-anak muda yang masih jomblo, iya, diberi pekerjaan, semua hal yang baik. Jadi kata pengharapan berarti menantikan, mengumpulkan, sungguh mengumpulkan hal yang baik. Ya, ini tidak hanya sekedar hal yang berpikir positif, bukan, tetapi berpengharapan berarti menantikan hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu, landasan yaitu harus percaya kepada Tuhan. Saudara, yang jadi masalah di dalam sisi yang lainnya ternyata ada orang yang tidak sadar bahwa sebenarnya mereka juga sedang berpengharapan, tetapi secara tidak sadar mengharapkan hal yang tidak baik terjadi, mengharapkan hal yang buruk terjadi. Masa ada orang yang mengharapkan yang buruk terjadi secara tidak sadar? Ketika orang khawatir, orang cemas, orang takut, orang ragu-ragu, itu sebenarnya juga menjadi bentuk pengharapan, tetapi yang negatif. Oleh karena itu secara tidak sadar ketika orang takut, cemas, ragu-ragu, putus asa, itu sebenarnya sedang mengumpulkan, sedang mengharapkan hal yang tidak baik terjadi. Oleh karena itu, kadang-kadang orang tidak sadar bahwa dia bisa hidup dalam dua pengharapan, dua model pengharapan. Ya, yang satu percaya, menantikan hal yang baik, yang satunya menantikan hal yang tidak baik. Takut, cemas, khawatir. Akhirnya apa? Bimbang, kurang percaya. Inilah bentuk iman yang kecil. Secara orang yang sedang takut, cemas, khawatir sebenarnya sedang mengumpulkan, menantikan hal yang tidak baik terjadi. Oleh karena itu kata pengharapan bukan sekedar optimis. Kalau optimis itu bisa jadi hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Pengharapan bukan seperti itu. Pengharapan berarti percaya, menantikan hal yang baik yang dari Tuhan yang terjadi. Saudara, oleh karena itu firman Tuhan dilanjutkan dengan kata berjaga-jagalah. Saya ingin menerapkan apa yang kita baca tadi di dalam situasi sekarang. Sebagai hamba Tuhan, saya tetap terus tidak berhenti untuk menasihat pada jemaat untuk menerapkan protokol kesehatan 5M. Ya, mencuci tangan, memakai sabun air yang mengalir, ya, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Ini adalah bentuk berjaga-jaga, mengharapkan hal yang baik. Ya, walaupun kadang-kadang sudah berhati-hati saja, orang juga bisa kena penyakit. Ya. Lalu berjaga-jaga dalam hal iman apa? Simple. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Berarti apa? Memperkatakan firman. Memperkatakan firman. Mempercayai. Mengalami firman. Makanya kita jangan jauh-jauh. Setiap hari kita mesti memperkatakan iman. Aku
tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Katakan tidak takut, memperkatakan firman. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini bentuk perkataan, aku tidak takut bahaya. Ketika kita melihat gada, tongkatnya Tuhan, oh itu pengharapan. Tuhan menjaga kita. Amin saudara. Ini perkatakan saudara. Oleh karena itu firman Tuhan berikutnya di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, apa yang kita alami ini bukan kita sendiri yang menanggung. Mungkin ada di antara kita yang mengalami sakit. Ya, saya dengar beberapa di antara jemaat juga mengalami isoma. Beberapa. Ya memang seperti ini yang dihadapi dunia. Kesulitan pekerjaan. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan lawan. Kata lawan berarti jangan diam. Apa yang dilawan? Yang dilawan adalah kondisi yang menakutkan. Kondisi yang mengintimidasi, yang mengkhawatirkan. Jangan diam. Jangan menyerah. Jangan membiarkan kita diserang. Adakan perlawanan. Dengan apa? Dengan iman yang teguh. Ya. Dari Tuhan. Karena sama-sama punya iman, ada orang yang punya iman yang kecil, ada juga punya iman yang besar, saudara-saudara. Ini. Perkatakan firman. Saya ulangi lagi. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Memperkatakan firman berarti memproklamasikan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kita, dasar iman kita. Karena nama Yesus, nama di atas segala nama. Daud pernah memberi kesaksian, sepertinya dia itu hidup di bawah bayang-bayang maut. Ya kalau kita pergi kemana-mana, aduh sepertinya kok di bawah bayang-bayang maut. Ya, saudara, apa yang kita rasakan tentang situasi ini beda dengan yang dulu-dulu. Wah ini mungkin bagi sebagian orang, waduh takut. Ya. Saudara, makanya pagi ini kita harus banyak memproklamasikan kemenangan firman, kemenangan Tuhan lewat pujian. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, semua nyanyikan. Ku tak takut sebab Kau besertaku. Semua nyanyi yang di rumah. Sekalipun badai topan datang menyerang, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Ulangi lagi, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Nyanyikan dengan iman. Sekalipun badai topang datang menyerang, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Angkat tanganmu semua. Aku percaya. Aku percaya. Katakan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, ketika tadi siang saya mengulangi lagi membaca ini, saya nggak tahan. Sampai saya ini berhenti, lalu saya lari ke gereja. Di dalam gereja saya nangis. Saya sungguh-sungguh nangis dan berdoa.
Saya bersyukur, saya pandang kurban Kristus. Saya serahkan semua jemaat dalam tangan kuasa Tuhan. Sampai karena nggak tahannya, saya perlu banyak tisu, saudara. Dan yang ajaib, ada beberapa minggu ini saya ada keluhan di tengkuk. Saya merasa mengganggu. Saya merasa ini kok kaku-kaku. Tapi ketika saya mulai dijamah Tuhan, saya merasa setelah itu saya lega. Nggak ada lagi intimidasi sakit penyakit. Saudara, kita perlu proklamasikan. Ini situasi yang dialami oleh dunia, tapi kita tidak sama. Kita punya Tuhan, amin. Kita punya Yesus. Ini, ya, luar biasa. Saudara. Lalu ada pertanyaan, apa yang sanggup Tuhan lakukan di dalam situasi seperti ini? Ayat yang 10, kita baca bersama-sama. Yuk yang di rumah dibaca bersama-sama. Ya, 2, 3. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Teks ayat ini memang untuk iman, untuk aniaya yang kaitan dengan iman. Tapi ini juga relevan untuk sekarang ini. Apa yang relevan? Ayat ini mengatakan bahwa Allah itu sumber kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus. Dia akan melengkapi. Banyak yang kurang di antara kita. Kita akan dilengkapi Tuhan. Diteguhkan, dikokohkan, dikuatkan. Kalau ada yang lemah, katakan, Tuhan, aku butuh Tuhan. Aku rindu mengalami kekuatan dari Tuhan. Amin. Saudara, ini janji Tuhan. Apa yang sanggup Tuhan lakukan? Tuhan sanggup meneguhkan. Yang lemah, Tuhan sanggup menguatkan. Ya. Saudara, saya ingat satu pujian lama. Pujian ini indah. Ya. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Dia selalu menolong umatnya. Pak, saya ditolong. Tunggu, belum waktunya, tunggu. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Kalau lain ditolong, saya juga. Percaya, lihat, tangannya terbuka. Tangannya terbuka. Bagi engkau yang belum ada jawaban doa, menunggulah. Menunggulah. Percaya, tak tersembunyi. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kita ulangi lagi, tak tersembunyi. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Saudara, kenapa kita berharap pada Tuhan? Karena Dialah sumber. Dia sumber. Ya. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia sumber. Bagi saudara yang mengatakan, Pak, saya belum ada jawaban doa, pekerjaan, pasangan hidup, pergumulan keluarga. Saya belum ada jawaban doa, pekerjaan, pasangan hidup, pergumulan keluarga. Saya belum ada jawaban doa, pekerjaan, pasangan hidup, pergumulan keluarga. Saya belum ada jawaban doa, pekerjaan, pasangan hidup, pergumulan keluarga. Saya belum ada jawaban doa, pekerjaan, pasangan hidup, pergumulan keluarga.
Tuhan pasti kasih jawaban. Kalau belum, tunggu. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan kita yang setia. Siapa engkau di antara saudara yang mau bersama-sama? Yuk. Yang ada di rumah-rumah, proklamasikan firman. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena kurban Kristus. Karena salib-Mu ku menang. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya, oleh karena itu selain kita berharap, apa yang kita lakukan? Ayat yang kelima mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat. Ayat yang kelima ini luar biasa, saudara. Lalu disambung ayat yang ketujuh, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini yang harus kita lakukan. Merendahkan diri. Jangan mengandalkan diri. Kalau mengandalkan diri, menjadi orang yang terkutuk. Saudara, Tuhan yang akan pelihara kita. Dia akan pelihara hidup kita. Jangan sombong. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Ya. Belajar mengerti isi hati Tuhan. Belajar untuk datang ke hadirat-Nya. Saudara siap untuk datang ke hadirat Tuhan? Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Katakan, segala keangkuhanku, segala keangkuhanku hilang. Ulangi lagi. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Amin, saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita sadar, oh, saya itu gak ada apa-apanya. Segala keangkuhan kita hilang. Ya, merendahkan diri kepada tangan Tuhan yang kuat. Ayat yang 11, kenapa kita mesti merendahkan diri? Ayat 11 katakan, Ialah yang mempunyai segala kuasa. Percaya, Ialah yang mempunyai segala kuasa. Iya. Oleh karena itu, mari kita menguji kepada Tuhan. Ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami tantangan, apakah iman kita tertuju pada Tuhan? Apakah mata kita tertuju pada Tuhan? Jangan iman kita tertuju pada berita-berita yang semakin hari semakin menakutkan. Ya. Kita perlu menguji diri kita. Ketika tantangan, pencobaan, halangan, apakah kita semakin cinta Tuhan? Apakah kita semakin mendekat kepada Tuhan?
atau lari di dalam ketakutan masa. Hari ini kita juga berdoa untuk pemulihan kesehatan Bapak Ari, ya, juga Mas Toto yang dirawat di Rumah Sakit Solo, Ibu Lamto yang saya dengar sakit, Mas Hendrik dalam pemulihan, Ibu Hari, juga Mas Bayu, ada Mas Farid, ada siapa Mojayan, Mbak Mayang, ya, siapa lagi ya? Ya, Mbak Dwi yang ada di dalam pemulihan. Ya. Yuk saudara-saudara yang hari ini mungkin ada batuk-batuk, gemberebek, ya, saudara ngalami tidak hanya sakit penyakit ya, ngalami tantangan apapun. Kita datang pada Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Rindu hadirat Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Nyanyikan bersama-sama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Bapak, kami berdoa untuk pemulihan bangsa Indonesia, terutama Jawa dan Bali. Tuhan memberkati pemerintah Indonesia, Tuhan memberkati rakyat Indonesia yang ada dalam keadaan sakit penyakit, yang ada dalam kesedihan, yang ada di dalam kebimbangan, keraguan, mungkin ada di antara kehilangan pekerjaan, ada di dalam masa tantangan. Secara khusus berdoa bagi jemaat Fajar Pengharapan yang hari ini ada di dalam sakit, ada di dalam masa pemulihan. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Bapak Arianto yang ada dalam masa pemulihan, Ibu Lamto yang sakit, Bapak Hendrik juga, Mas Bayu, Bu Hari, juga Mbak Mayang, juga Mas Farid, juga Mbak Dwi, dan yang lain yang mengalami sakit penyakit. Tuhan tolong, kami berdoa kiranya Tuhan memulihkan. Tuhan akan terus mengarahkan iman kami, jemaat-Mu, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah sumber pengharapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari semua jemaat yang ada di rumah kita berdiri, tengadahkan tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hidup-Mu dengan berkat kesehatan, berkat pemulihan, berkat kesembuhan, berkat iman yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Kiranya segala berkat rohani, berkat jasmani memenuhi hidup-Mu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.